Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasul ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di Masjid Al-Hikmah dalam rangka untuk taradul ilmi, di mana kajian ini merupakan kajian rutin kita yang insyaallah ini adalah kajian terakhir sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Tak lupa salam selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga seluruh pengikutnya yang selalu sikoh hingga hari kiamat. Bapak Ibu pendengar sekalian, tidak terasa beberapa hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang kalau tidak ada perubahan 2 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sampai dengan hari ini, adakah hal-hal yang sudah kita persiapkan ataupun mungkin juga jauh-jauh hari sebelum ini kita sudah mempersiapkan diri kita untuk bisa masuk, untuk bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang insyaallah selalu ditunggu-tunggu, di mana begitu banyak keberkahan, begitu banyak rahmat yang Allah limpahkan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang hingga dapat bersama-sama masuki bulan suci Ramadan. Amin. Para jemaah sekalian, malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, di mana kalau misalkan di antara para jemaah sudah melihat share poster di WA group atau di IG, di mana malam hari ini tema kita adalah My Ramadan, My Family New Chapter. Ini merupakan tahap baru khususnya untuk keluarga baru. Kalau misalnya kita bersambung dengan cerita kita di beberapa bulan yang lalu di kajian sebelumnya terkait proses pernikahan sampai dengan saat ini, dengan keluarga yang baru, insya Allah akan memasuki bulan suci Ramadan secara bersama-sama. Masya Allah. Indah, insya Allah indah. Yang biasanya sendiri atau biasanya bersama orang tua, insya Allah beberapa saat lagi akan memasuki bulan suci Ramadan bersama pasangan kita. Masya Allah. Adinya senyum sendiri nggak bayar? Ada yang senyum-senyum. Ada senyum sendiri ya. Bagaimana kita bisa membayangkan suatu keindahan yang bisa dilakukan secara bersama-sama, dan malam hari ini kita bersama Ustaz Irfan yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Alhamdulillah. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Dari subuh keluar dari rumah ya, untuk berdakwah sampai dengan malam hari ini, mudah-mudahan semoga Allah berikan kesehatan dan selamat untuk Ustaz. Amin ya Allah. Baik, Bapak Ibu para jemaah sekalian, tidak berbanyak kata. Sebelum kita mulai kajian ini, mari kita sama-sama untuk kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Ustaz Irfan, waktu dan waktu silakan. Terima kasih Pak Tisna atas waktunya semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd.
Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah atas karunia Allah, kita melanjutkan kajian keluarga kita. Betul kata Pak Krisna ya, kita benang merahnya memang ini adalah kajian keluarga. Jadi pembahasan kita pun tidak terlepas dari yang namanya keluarga. Karena memang malam Ahad ini adalah malam keluarga. Bagi sebagian orang, khususnya memang kalau di Indonesia yang mayoritas menggunakan hari Ahad sebagai hari libur, maka yang malam Ahad itu adalah malam yang intim untuk keluarga sebetulnya. Maka judulnya juga kita buat yang memang ada korelasinya nih Pak Krisna. Satu sisi kita memang sebentar lagi masuk bulan Ramadan, satu sisi memang kita lagi akan membahas keluarga. Kita beri tema kita ini adalah My Ramadan, My Family New Chapter. Artinya apa? Artinya adalah bagaimana keluarga siap menghadapi bulan Ramadan. Mungkin ada tarhib Ramadan secara skala umum ya. Kali ini memang kita akan membahas secara spesifik dalam sudut pandang keluarga. Adapun kenapa ada new chapter, sebetulnya tidak selalu pengantin baru. Maybe mungkin saja keluarga yang sudah lama tetapi kurang memaksimalkan kesempatan di bulan Ramadan sebagai upaya untuk memaksimalkan momen Ramadan ini untuk menguatkan hubungan keluarga. Padahal sepanjang bulan Ramadan itu Pak Krisna, bukan hanya, dan jamaah sekalian, ibadah ini bukan hanya sangat individualis, tapi yang diinginkan adalah bagaimana individual yang baik, lalu kemudian kebaikannya terpendar di lingkungan keluarganya, keluarganya menjadi keluarga yang baik. Maka oleh karenanya, kalaupun tahun yang lalu belum baik, mungkin inilah eranya new chapter. Itu insyaallah ya. Sebagian kita masih aja menganggap bulan Ramadan itu biasa aja. Ada menyambutnya dengan acuh tak acuh. Ada yang memang menyambutnya tapi melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan produktivitas Ramadan. Ada orang-orang tuh menyambut bulan Ramadan melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Ramadan, tidak ada kaitannya dengan bagaimana menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh dengan amal ibadah. Bawa anak istri Pak Krisna mandi di air terjun, itu ada ya. Di Lampung di mana ya? Ada ya? Mandi di sungai apa air terjun saya kurang. Ada di sungai, banyak di sungai Ustaz. Banyak kan di sungai. Oh, tuh keluarga diajak semua mandi bareng di sungai. Atau melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak substansial dengan perkembangan Ramadannya tadi. Maka karena pembahasan kita ini sebetulnya bagaimana mengantarkan kita, keluarga kita siap menghadapi bulan Ramadan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sudifat asyayatin. Landasan hadis ini kita jadikan sebagai landasan pembahasan kita. Bulan Ramadan itu bulan yang spesial, bulan yang penuh berkah dan harus disambut dengan gembira. Bergembira
layaknya kita mendapatkan satu hadiah yang paling berharga bagi kita, yaitu datangnya bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan, apabila bulan Ramadan tiba, futihat abwaabul jannah, maka dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwaabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Menarik hadis ini. Rasulullah SAW mengungkapkan idza jaa, apabila telah tiba. Ini salah satu di antara maknanya adalah bahwa kita sebagai manusia tidak ada yang bisa menjamin untuk umurnya bisa sampai di bulan Ramadan, meskipun tinggal 2 atau 3 hari lagi. Apalagi kalau membayangkan Ramadan tahun depan, tidak ada yang bisa menjamin itu semua. Makanya pada hakikatnya ketika kita merenungi Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu ya yang bernyawa itu pasti akan mati, maka pasti mengarahkan kepada satu kesadaran bahwa kalaupun umur kita sampai di bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Kita juga menginginkan Ramadan tahun ini harusnya lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Tentu nggak enak ya kalau kita lihat dari syiarnya Ramadan tahun yang lalu, karena memang banyak batasan-batasan dikarenakan situasi pandemi ya, yang muncul di awal-awal ya Ramadan, maka imbasnya banyak mungkin syiarnya ya, bukan ibadahnya tapi syiarnya yang mungkin menurun. Tapi yang namanya ibadah sih ya kitanya, tergantung kitanya ya. Kitanya baik, insya Allah semuanya tetap baik. Tetapi paling tidak kita juga tetap mengoreksi bahwa Ramadan kali ini bisa jadi Ramadan terakhir, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Yakni di bulan Ramadan banyak amal saleh yang disyariatkan, yang menyebabkan nanti kalau pelakunya mengerjakannya masuk ke dalam surga. Itu makna dibukakan pintu surga. Memang ada ulama yang mensyarah, memaknainya dengan makna hakiki, benar-benar surga dibuka pintunya. Tapi tidak sedikit memang banyak ulama juga mengartikan secara maknawinya, bahwa yang disebut dengan dibukakan pintu surga, dibukakan banyak selebar-lebarnya amal kebajikan selama di bulan Ramadan, yang amal kebajikan itu kalau dikerjakan akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Dan semua amal kebajikan kalau ikhlas, mutaba'atul Rasul, maka Allah akan memberikan ganjaran masuk ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Lalu sedikitnya maksiat yang dapat memasukkan ke dalam neraka, sebagaimana firman Allah, fa amma man tadawwa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka nerakalah tempat tinggalnya. Tadawwa di sini orang yang melampaui batas berbuat maksiat. Di bulan Ramadan itu dipersempit pintu maksiat. Banyak tempat-tempat maksiat itu ditutup, mau tidak mau, untuk menghormati bulan Ramadan. Ya, paling tidak berarti kemaksiatan itu dipersempit. Ditambah lagi wasifati syayatin,
syaitan tidak mampu menggoda, menyesatkan manusia, menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan atau memalingkan manusia dari amal soleh sebagaimana setan lakukan di selain bulan Ramadan. Ini lagi-lagi juga saya Pak ulama ada yang mengartikan bahwa setan dibelenggu itu memang yang dibelenggu iblis, terus para menterinya yang pembesar-pembesarnya itu dibelenggu beneran gitu. Tapi sekali lagi banyak juga para ulama yang mengartikan ini secara maknawi bahwa setan benar-benar dibelenggu, maksudnya adalah bahwa mereka tidak mampu menggoda manusia. Cuma ada pertanyaan Pak Krisna, katanya bulan Ramadan setan dibelenggu, pintu maksiat dipersempit, tapi kenapa masih ada orang maksiat? Ini kenapa Pak Krisna jawabannya? Karena mungkin ada setan yang berbentuk manusia. Oh, setan yang berbentuk manusia ya? Mungkin ya. Ya, karena ada satu pepatah idiom yang mengatakan sesama setan tidak akan menggoda. Nah, ini kerangka berpikir kita ya Pak ya. Kita nggak akan ngomong ke situ karena memang banyak yang membahas tentang tarhimnya. Saya yakin mungkin di kajian Senin malam Selasa juga dibahas. Saya tidak akan ngomong di situnya, membahas detail-detailnya, bagaimana fikihnya. Tetapi kita hanya ingin mengantarkan bahwa ini loh Ramadan, bulan spesial. Tercegahnya manusia di bulan yang penuh berkah ini dari melakukan berbagai hal yang keji merupakan rahmat untuk kaum muslimin, sehingga mereka pun memiliki kesempatan untuk mengerjakan berbagai amal kebajikan dan menghapus dosa-dosa mereka. Penting Pak, karena kalau kita lihat dalam keumuman ayat, ketika Allah Ta'ala berfirman mama asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, bahwa tidaklah musibah yang menimpa kepadamu melainkan adalah karena ulah tanganmu sendiri, dan Allah Maha memaafkan yang banyak. Sangat mungkin saja musibah demi musibah yang melanda bangsa ini diakibatkan karena dosa-dosa yang terlalu numpuk. Maka kalau dengan bulan Ramadan amal kebajikan naik, amal kemaksiatan turun, ya mudah-mudahan dengan ini semua membuat rahmat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Oleh karena itu, siapkan kita mengisi sisa kehidupan kita dengan amal yang sesuai dengan syariat Islam agar bisa mengantarkan kita ke surga ya Allah. Syukur-syukur hidup bertetangga dengan Rasulullah SAW. Kalau kita lihat gambar yang kita tampilkan, ada 3 manusia yang membopong jenazah yang sudah dikafani dan tinggal masuk ke liang lahat. Apa yang ada dalam benak kita? Yang ada dalam benak kita, semua di antara kita pasti akan mengalami seperti itu. Bahkan yang 3 orang ini menggotong bisa jadi besok-besoknya menjadi giliran, sama seperti yang sudah jenazah yang sudah dikafani itu. Cara berpikirnya adalah bahwa bayangkan kita seperti yang sudah dikafani, tidak ada daya dan upaya yang bisa kita kerjakan, tidak ada yang bisa kita manfaatkan untuk menambah bekal ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka kalau datang bulan Ramadan dan kesempatan kehidupan, jangan sia-siakan, jangan nunggu terbujungkan seperti gambar di atas. Jangan menunggu sampai penyesalan tiada berguna. Maka menyesalah sebelum ini terjadi. Sesali sekarang Pak, boleh di tepuk-tepuk pipi kita nih. Oh, ini masih hidup alhamdulillah. Kerjakan amal kebajikan, Ramadan tiba, ayo jadikanlah ini kesempatan untuk membuat kita masuk ke dalam surga. Sudah siap dengan alat tulisnya? Enggak ada mau tulis. Rencana apa yang harus Anda laksanakan agar nanti bisa masuk surga bersama Rasulullah? Boleh
ditulis tuh oleh Maulana, terus apa rencananya ke Ramadan ini, sehingga kemudian amalan unggulannya ini membawa kita masuk ke surga. Kita kasih waktu 2 jam ya, terus habis 2 menit lah 2 menit untuk menulis. Kenapa kita harus bikin rencana? Hidup tanpa rencana ya sia-sia, nggak jelas. Makanya setiap masuk bulan Ramadan buatlah rencana unggulan kita pada tahun ini. Penting. Saya mah hidupnya mengalir bagaikan air, mengalir bagaikan air dalam cara berpikir kita, khususnya dalam amal ibadah. Tidak bisa seperti itu. Kalau mengalir dalam mungkin ya ambisi dunia boleh, tapi kalau dalam urusan akhirat harus fastabiqul khairat. Perintahnya apa kata Nabi? Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz wasta'in billah. Ayo gapai, raih, berbuatlah, lakukanlah sebaik-baiknya yang bermanfaat untukmu. Wala ta'jaz, janganlah menjadi orang yang lemah. Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitab Minhajul Muslim itu memberikan klasifikasi laki-laki yang ajzun. Siapa laki-laki yang punya penyakit ajzun, yang lemah? Orang yang dia mendengar azan santuy aja, itu termasuk ajaz, lemah jiwanya. Harusnya apa? Berseger. Apalagi nunggu koma. Ini wal al-ajzu wala ta'jaz wasta'in billah. Minta tolonglah sama Allah. Buat rencana, Pak. Lanjut. Tulis lagi. Siapa orang yang akan Anda ajak bersama-sama masuk ke surga? Tulis. Siapa? Orang tuakah? Pasangankah? Ya. Apa lagi? Terus anakkah? Atau tetanggakah? Tapi jangan istri tetangga. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. Itu masuk daratan prioritas cinta, prioritas yang kita ajak sebagai yang tersayang. Bapak, ibu, anak, saudara kandung. Karena tidak ada mantan bagi 3 golongan ini. Enggak ada namanya mantan ayah, mantan ibu, mantan anak, mantan adik, kakak, enggak ada. Makanya dia prioritas. Tetapi di sini bukan berarti kemudian istri disepelekan. Tetap itu jadi nomor masuk di situ. 3 itu cuma contoh, mau 10 juga silakan. Mengapa mereka Anda ajak untuk bersama masuk ke surga? Harus ada alasannya. Karena saya mencintainya karena Allah. Masya Allah. Dalilnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedangkan mereka masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nanti kita termasuk diantara kita semuanya akan dihimpun oleh Allah Ta'ala, reunian satu keluarga di surga. Ada satu kitab namanya
At-Thariqatu ila Jannah. Pernah baca nggak Pak Krista? Judulnya kalau terjemahannya Tamasya ke Surga. belum kan? Oh belum. Ada Tamasya ke Surga. Karya Imam Ibnu Qayyim. Itu bagus. Saya rekomendasikan untuk punya. Jadi buku pengagangan keluarga itu jadi gambaran. Di dalam kitab itu ada satu hadis yang menjelaskan bahwa nanti di surga ada pohon yang namanya tuba. Pohon tuba ini luas penampangnya, jadi jarak dahannya itu adalah 40 tahun perjalanan naik kuda. 40 tahun perjalanan kuda. Ya naik kuda. Kira-kira kalau endurance berapa kilo 40 tahun? Beribu-ribu kilo sebenarnya kan? Beribu-ribu kilo. 40 tahun. Berjuta-juta kilo. Pohon tuba ini dahannya itu membutuhkan perjalanan 40 tahun perjalanan naik kuda. Ini kuda dunia ya, hitungannya kuda dunia, bukan kuda akhirat. Jadi saking luasnya itu kita nggak bisa bayangin. Di bawah pohon tuba ini reunian itu ada bapak ibunya, ada anak keturunannya, ada semua yang disayanginya. Mereka makan, minum, senda, gurau, dilayani dayak-dayak. Masya Allah. Ditujukan bagi mereka keluarga yang soleh. Maka dengan gambaran ini betapa penting kita mengkondisikan keluarga kita dalam mempersiapkan keluarga masuk ke bulan Ramadan. Direncanakan dengan sebenar-benarnya agar ya waktu-waktu di bulan Ramadan termanage dengan baik, semua kesempatannya efektif dimanfaatkan untuk ibadah. My family new chapter, artinya babak baru bagi keluarga kita. Manfaatkan bulan Ramadan bukan sebagai tradisi ritual, bukan hanya tradisi kultural, tapi adalah sebagai tradisi ritual ibadah yang bersumber karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati Pak, ada orang itu mengalami bulan Ramadan cuma tradisi kultural, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Pak? Orang yang dari tahun ke tahun menemui Ramadan, yang dikerjakan itu kebiasaannya dari dulu, tidak ada perubahan yang baik. Contoh tradisi bulan Ramadan misalnya ngabuburit. Tahu ngabuburit Pak? Sore-sore nyoy, keliling ngabisin bensin, jalan-jalan, muter. Itu kan tradisi kultural. Kalau tradisi ritual, ba'da asar itu banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak berdoa, itu kan beda. Kalau tradisi kultural yang ngabuburit nggak jelas kemana-mana. Waktunya banyak doa, malah jalan-jalan kemana-mana, cuci mata, buru-buru cuci mata, ngotori mata. Enggak ada cuci mata. Cuci mata itu ya cuci beneran matanya. Cuci mata ngeliatin orang di jalanan ya, ngeliatin orang-orang yang bukan mahram. Persiapkan keluarga Anda. Wahai para kepala rumah tangga, siapkan anak-anak dan istri untuk menyambut kedatangan Ramadan dengan mengenalkan kepada mereka persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Kumpul, rapat darurat, rapat serius paripurna.
dilebih-lebihkan. Ya nggak ada rapat paripurna ya. Rapat keluarga dibahas persiapan menyambut bulan Ramadan. Dibahaslah nanti persiapan-persiapannya nyusul ya. Nanti akan kita bahas. Nah, nanti persiapan yang nanti akan kita bahas ini dibahas di rumah. Dibuat rencananya, dibuat persiapannya. Wahai istriku, wahai anakku, Ramadan sebentar lagi tiba. Yuk kita persiapkan diri kita. Nah, apa yang harus disiapkan? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Gitu. Biasakan mereka untuk menjaga sholat lima waktu, sholat sunnah, rawatib, sholat duha, sholat malam, tahajud dan witir dan membaca Quran. Ini sebenarnya mulai dari awal bulan Sya'ban sudah seperti itu. Bila mungkin karena mendekati Ramadan, biasakan tausiah setiap hari ngasih edukasi ilmu fikih Ramadan. Ya mudah-mudahan nggak telat sih. Ini ada 2-3 hari ya. Hari Ahad, full kajian fikih Ramadan di rumah. Yang ngisi siapa? Kepala rumah tangga. Masya Allah. Apa yang harus dibahas? Pertama, persiapan iman. Sampaikan kepada keluarga, ayo bertobat kepada Allah Ta'ala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kenapa awalnya harus tobat? Kenapa? Kata para ulama, jika engkau tidak mampu membaca Quran, jika engkau tidak mampu beribadah kepada Allah, maka ketahuilah dosamu yang membelenggu. Makanya para ulama mengatakan kalau engkau tidak bisa membaca Quran lama, maka segeralah istighfar. Karena bisa jadi itu hatinya sedang sakit. Makanya dimulakan dengan taubat nasuha. Taubat ini yang akan melahirkan keinginan menebus dosa-dosa di masa lalu dengan amal kebajikan yang sungguh-sungguh. Itulah makna taubat dari semua dosa. Perhatikan baik-baik. Memang bulan Ramadan ini bulan ampunan. Satu contoh saja, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bahwa siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab diampuni dosa-dosanya yang lalu. Para ulama mengatakan termasuk Imam Nawawi bahwa yang diampuni ini dosa kecil. Adapun dosa besar taubat. Dia harus taubat nasuha. Nah ini ada orang pede puasa juga amburadul, taraweh angin-anginan, malam takbiran sudah merasa suci. Kedua, perbanyak doa agar diberi umur panjang sehingga bisa menjumpai bulan Ramadan, agar terus berada di bulan Ramadan, memanfaatkan umur ini untuk di dalam beramal ibadah di bulan Ramadan. Doa pada Allah. Yang ketiga, perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban agar terbiasa secara jasmani dan rohani. Ada beberapa cara puasa sunnah yang dianjurkan di bulan Sya'ban: Senin Kamis, puasa Daud, puasa lebih banyak dari itu dari tanggal 1 sampai 28 Sya'ban. Ini kalau di awal Sya'ban ya. Kalau sudah di penghujung ini malah udah nggak boleh, 2 hari sebelum Ramadan sudah nggak boleh. 4. Mengakrabkan diri dengan Al-Quran dengan membaca lebih dari 1 juz per hari, ditambah membaca buku tafsir dan melakukan tadabbur Al-Quran. 5. Meresapi kelezatan sholat malam dengan melakukan minimal 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir di akhir malam. 6. Meresapi kelezatan zikir dengan menjaga zikir setelah sholat, zikir pagi, petang, dan zikir-zikir rutin lainnya. Apa yang dipahami Pak Krisna dari 6 poin ini, persiapan iman ini? Bahwasanya memang untuk menghadapi bulan Ramadan dan persiapan rohani itu harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau tidak dikondisikan, tidak dipersiapkan, ya pasti akan sulit melakukan ibadah-ibadah yang harus seperti dilakukan oleh Rasulullah. Nah, betul, Masya Allah. Kayak mobil, motor,
udah lama gitu nggak dipanasin. Begitu sudah masuk dipacu langsung 100 km per jam, mesinnya ngejim. Dia bisa lari kencang, tapi begitu 10 kilo bergoyang. Ini yang menjadi penyakit. Kenapa rata-rata umat Islam khususnya di Indonesia kalau awal Ramadan di musola masjid penuh sampai bingung mau nawar mana. Tapi kalau udah begitu 1 pekan kedua, 7 hari setelahnya, softnya makin maju. Kenapa? Prinsipnya seperti kayak mesin tadi, lama nggak dipanasin, langsung dipacu sekenceng-kencengnya, ngajim mogok. Sama ibadah kita juga gitu. Kalau tidak dipanasin dulu, ini kaget di bulan Ramadan full. Nanti kita sertakan dengan agendanya. Memanage waktu di bulan Ramadan full banget itu. Total ada 42 kegiatan. Pakai lompet. Ini seperti orang pemanasan, ya, pemanasan, warming up namanya. Warming up, pemanasan, biar nggak cedera. Olahragawan itu juga sama, olahraga apapun harus ada warming up-nya. Jadi apa? Persiapan iman ini adalah pemanasan. Yang kedua, persiapan ilmu, mempelajari hukum fikih puasa Ramadan secara lengkap, minimal membaca bab puasa. Bisa dalam terjemahan kitab Minhajul Muslim, fikih sunnah atau sahih fikih sunnah dibahas. Ya. Mempelajari rahasia hikmah dan amalan yang dianjurkan, ini yang saya rekomendasikan. Kalau tadi masalah fikih kan sudah banyak dibahas. Pelajari rahasia, hikmah dan amalan yang dianjurkan atau dilaksanakan di bulan Ramadan. Saya anjurkan baca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, atau ada kitab namanya Mau'izatul Mu'minin karya Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, atau artikel ulama lain yang menyingkap rahasia hikmah dalam setiap amal-amal yang ada di bulan Ramadan. Kenapa harus ada itu? Untuk melandasi ruhiyah kita. Biar apa? Biar amal ibadah kita itu lebih khusyuk, ada istihdharul qalb namanya, kehadiran hati di sana. Karena apa? Amal ibadah yang ada di dalam Islam di bulan Ramadan ataupun yang bukan di bulan Ramadan ini, walaupun melibatkan fisik, tetapi tujuannya adalah supaya melibatkan batin di dalamnya. Para ulama mengatakan ada amalan zahir, ada amalan batin. Dari amalan zahir dan amalan batin yang paling penting mana? Amalan batin. Tapi juga nggak boleh batiniyah, nggak boleh. Tapi amalnya secara fisik juga harus ada. Tapi juga jangan hanya fisik toh. Apa kata Nabi? Rabba sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju', rabba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Berapa banyak orang yang sholat, tidak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali capek. Kenapa? Karena puasa dan sholatnya hanya persoalan zahir, tidak melibatkan rahasia
melibatkan batin di dalamnya. Gitu Pak Krisna. Luar biasa ini persiapannya ya. Jadi Pak Jemaah ternyata selama ini mungkin kita termasuk orang-orang yang hanya persiapkan diri tidak secara maksimal ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Dan malam hari ini alhamdulillah insyaallah kita akan membahas tuntas mengenai persiapan apa saja yang dilakukan termasuk kegiatan sehari-harinya itu juga sudah dipersiapkan oleh Ustaz. Kalau misalnya tadi diawali dengan bagaimana persiapan iman, lalu dilanjutkan dengan persiapan ilmu. Nah, insyaallah nanti ada persiapan apa lagi? Ada persiapan mental, ada persiapan kesungguhan melawan hawa nafsu. Nah, ini semua dalam bingkai kerjasama ta'awun al-birri wa taqwa antara keluarga besar. Masya Allah ya. Jadi para jemaah sekalian diharapkan terus bersama dengan kita sampai dengan selesai sehingga setelah ini kita bersiap untuk melaksanakan atau menghadapi bulan suci Ramadan dengan baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah aman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pembahasan sebelum sholat Isya kita masuk dalam persiapan ilmu pada aspek selain mempelajari fikih, tapi saya rekomendasikan untuk mempelajari rahasia hikmah dibalik amal-amal ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan. Dan saya sampaikan memang bahwa amalan-amalan zahir harus didasari dengan amalan-amalan batin. Adanya kehadiran hati, ada rasa cinta, harap, takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pilar-pilar ibadah yang akan menjadikan ibadah-ibadah kita itu berkualitas sekaligus berimplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Rahasianya kuncinya apa? Nah, kita mengetahui rahasia hikmah dalam amalan-amalan tersebut. Apa kitabnya? Mukhtasar Minhajul Qasidin dan kitab Mau'izatul Mu'minin. Nah, itu silakan dibahas. Bisa juga mendengar ceramah-ceramah para ustaz ulama yang membahas persiapan menyambut mengisi bulan suci Ramadan. Mengulang-ulang hafalan Quran yang sudah punya hafalan sebagai persiapan bacaan dalam sholat tarawih, baik bagi calon imam maupun orang yang sholat tarawih sendirian di akhir malam tidak berjamaah pada isya di masjid. Ini memang ada pilihan. Mendengarkan bacaan murotal sholat tarawih para imam masjid yang terkenal keahliannya bidang tajwid, hafalan dan bacaan. Ini akan menaikkan semangat kita. Kenapa? Karena bacaan imam yang baik itu bikin kita tidak terasa, bisa mendukung kekhusyuan, bisa mendukung. Artinya kalau bacaan imamnya baik, itu kita yang dengerin sebagai makmum pun juga enak. Makanya sudah boleh nanti kita kan di Al-Hikmah ini satu hari satu juz ya. Baik yang ibu bapak berada dimanapun, ayo sholat tarawih di sini satu hari satu juz. Insya Allah bacaan imamnya menyejukkan bagaikan embun di pagi hari. Gimana ya? Rasain lah insya Allah ya. Meminimalkan hal-hal yang melalaikan mereka dari amal soleh di bulan Syaban maupun Ramadan. Stop musik lagu jahiliyah, stop nonton TV drama Korea, stop kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, nggak manfaat, stop semua. Kenapa? Karena yang namanya prioritas harus fokus. Kalau terlalu banyak
sahur sambil dengerin lawaan, bukan zamannya lagi lah. Bukan zamannya lagi berbuka nunggu azan, yang dilihat lawakan lagi, udah gak zaman. Tergilas kita, waktu terbuang percuma. Sudah saatnya kita melakukan yang bermanfaat. Tinggalkan, ini new chapter nih, babak baru. Ya Bu ya, kalau bisa TV-nya dilakban. Nah, kalau bisa ada polis lainnya, dilarang mendekat. Nah, kalau bisa dijual, biar aman maksudnya. Karena kalau nggak di stop ini gangguan ini, remote ini rasanya gatel, cek. Tadinya saya cuma nonton berita, giliran iklan, cobalah daripada dengerin iklan, channel lain ke asik. Ya Bu ya, udahlah stop, drama-drama Korea stop, semuanya stop, fokus ibadah. Kemudian menyisihkan sebagian pendapatan untuk sedekah di bulan Ramadan. Ajak keluarga untuk bisa sedekah. Ya. Di lain bulan Ramadan aja dianjurkan banyak sedekah, di bulan Ramadan lebih lagi. Nanti ada amalan utama namanya sedekah pagi, memberi takjil. Sekarang persiapan mental. Ini yang saya sebutkan new chapter. Bukalah lembaran hidup baru dengan Allah. Lembaran putih yang penuh dengan amal ketaatan, berisi sedikit amal keburukan. Sudah tinggalkan masa lalu, tinggalkan keluarga yang amburadul, tak jelas menghadapi bulan Ramadan. Menjadi keluarga yang serius, bahu-bahu kalau menolong bulan Ramadan. My family, new chapter ini di bulan Ramadan ini, titik poinnya mulai dari sini. Bulan Ramadan sekarang, keluarga kita harus masuki lembaran hidup baru, kedekatan dengan Allah Ta'ala. Buat hari-hari kita di bulan Ramadan tidak seperti kebiasaan kita di bulan lain yang penuh dengan kelalaian dan kemaksiatan. Yang tadinya suka tidur, mulai tidur. Tapi tidur itu katanya ibadah. Aduh, tidur itu ibadahnya orang malas. Tapi kalau tidur terus juga itu sia-sia. Bulan Ramadan kok dibunuh waktunya dengan tidur. Isi dengan kebiasaan yang maksimal, efektif dan efisien. Nanti kita ajarin. Kalau belum cukup tapi kita akan bahas. 3. Meramaikan masjid dengan melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid terdekat, menghidupkan sunnah ibadah yang telah lama kita tinggalkan. Ya Allah. Apa yang dikatakan para ulama seperti Imam Ibn Mubarak, malah niat orang-orang yang pernah merasakan kelezatan ibadah malam lalu dia tinggalkan mengajikan malam. Udah tahu nikmat sekali namanya ibadah malam, sholat malam, qiraatul Quran di waktu malam. Dia pernah merasakan lezatnya di dalam ibadah malam, lalu habis itu dia tinggalkan lama. Kalimatnya malam dia, niat malam dia, kasihan, rugi. Ya. Makanya mulailah di bulan Ramadan buka lembaran hidup baru. Oh, dari C ke F. Nah, mana nih? Ngantuk juga. Dari C ke F. D ya. Persiapan jihad melawan hawa nafsu.
yaitu mengekang hawa nafsu dari kebiasaan buruk, keinginan hidup mewah, boros, kincir, menikmati makan minum yang lezat, pakaian yang baru di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan bulan berpoya-poya. Alhamdulillah. Saya miris kalau ada keluarga kalau masuk bulan Ramadan malah anggarannya membludak untuk makan-makan poya-poya. Ini hilang esensi Ramadannya. Kita dianjurkan berpuasa, salah satu di antara maksudnya selain membersihkan jiwa, plus kita bisa merasakan saudara-saudara kita yang kelaparan. Nah ini dari subuh sampai sore kelaparan, begitu maghrib balas dendam, jeger. Kurmanya dimakan, minumnya dimakan, gorengannya dimakan, kolaknya dimakan, bubur anak dimakan, nasinya dimakan pula. Di masjid ada hidangan, makan lagi. Oh. Ini namanya bukan bulan Ramadan, bulan makan-makan. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi jangan salah, jangan disorientasi dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bukan bulan makan-makan, bukan. Nabi itu kalau dia sahur cukup dengan kurma atau air. Buka puasa yang pertama kurma dan air. Ya, cukup. Bukan balas dendam. Sahur pikirnya apa? Nanti siang saya nggak makan. Maka sahur persiapan makan di jamak takdim untuk pagi dan siang. Ini cara hitungannya nggak jelas. Giliran buka mikir lagi, tadi siang nggak makan, berarti malam ini jamak takhir. Nah ini kalau dihitung 4 kali makan jadinya. Belum yang kolak-kolaknya 5 kali makan. Habis terawih makan. Ya Allah, stop, boros. Ya Bu ya, stop boros, stop. Berlezat-lezat boleh, makan yang enak boleh, tapi jangan kayak bonus lah. Orientasinya itu bukan makanan lagi. Makanya mahat, khususnya ibu-ibu ya, yang megang anggaran, nah di rumah nih, anggaran belanja, sepakati sama keluarga. Kita mulai bulan Ramadan ini nggak usah boros. Ya nanti ada makanan-makanan khusus daerah boleh, tapi nanti jangan tiap hari ya. Nanti seminggu 2 atau 3 kali. Sisanya apa? Hidup dengan sunnah Rasulullah. Nggak akan kelaparan. Uangnya berapa? Uangnya bisa buat sedekah, gitu. Biasakan lisan mengatakan perkataan yang baik-baik saja lagi bermanfaat. Mencegahnya dari mengucapkan perkataan keji, jorok, menggunjing, mengadu domba, perkataan yang tidak membawa manfaat yang kamu. Stop lisan, rugi. Karena dalam hadis sebutkan malam yada qaul zur wal amal bih fa inna lillahi laisa hajatun ya fi ayat ta'ama wa syarab. Hadisnya belum. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan zur itu bisa dusta dan sia-sia, wal amal bi, dan melakukannya yang sia-sia, maka Allah walaisa lillahi hajat, maka tidak ada hajat ya dari Allah Ta'ala pada puasanya, menahan lapar dan dahaga. Rugi ya. 3, segala hawa nafsu dari keinginan, melampiaskan marah, sombong, penyimpangan, maksiat, boleh. Bahkan seorang laki-laki ketika dia hendak diajak berantem
dia katakan inni sha'im, saya puasa. Kalau ada orang yang ganggu dia di bulan Ramadan, di bulan puasa, saya nggak mau menggubris kamu. Saya sedang puasa. Berarti kan ini sha'im. Saya pernah melakukan kejadian kira-kira 13 tahun yang lalu gitu. Masih kurus saya. Tetap ya nanti kayak turun lagi ya. Kalau Ramadan tidak turun. Saya bawa motor, ceritanya bawa motor terus ada jalan apa, polisi lagi tidur apa jongkok saya nggak ngerti karena tinggi banget. Ada jalur seperti di tengah. Sebenarnya lebih contoh ke saya sih. Ya karena lagi masih 13 tahun yang lalu masih muda, bawanya kata King, mana Pak? Kayak Pak Heri. Pak Heri, wing gitu. Habis itu ada yang ngajak berantem. Saya katakan ini yang dia ngomong kali itu. Gak tahu. Oh namanya soim ya. Nggak usah ngomong gitu, kalau nggak tahu aja saya. Tapi kita lebih baik ini tinggal kayak seperti itulah contohnya. Kita tinggalkan potensi-potensi yang sifatnya adalah melampiaskan marah, sombong, menyimpang, maksiat, zalim, tinggalkan. Biasakanlah hidup sederhana, ular, sabar, hingga sanggup memikul beban dakwah dan jihad di jalan Allah. Ini membiasakan anak-anak kita juga. Lakukanlah muhasabah, introspeksi harian, membandingkan antara program persiapan di atas dan tingkat keberhasilan pelaksanaannya. Ini keluarga melakukan muhasabah. Pemimpinnya ya ketua rumah tangganya atau kepala rumah tangga. Ini nih target kita, punya new habits. Kelihatan ya Pak? Kebiasaan baru, sholat tahajud, makan sahur, sholat sunnah qabla subuh, dan ini ada kebiasaan baru yang ingin kita munculkan. Masya Allah, ini kalau benar-benar dikerjakan, Masya Allah. Kita ambil contoh, ayo sama keluarga lakukan kegiatan-kegiatan ini. Pertama tentu sebagai ibu, biasanya di Indonesia secara kultural yang dituntut bahkan pertama kali adalah wanita biasanya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat sejarah nanti yang paling sering malah laki-laki duluan. Karena Rasulullah sering kalau bangun malam lagi enak-enak sholat, lalu kakinya Ibunda Aisyah selonjor gitu. Nah di depan tempat beliau sholat, di tempat beliau sujud. Itu menunjukkan bahwa Rasul itu lebih bagus duluan daripada Ibunda Aisyah. Tapi okelah karena ini kultural. Biasanya yang diandalkan adalah ibu. Maka mulailah ibu bangun. Ya, tidak usah malam-malam lah. Tidak usah repot-repot namanya sahur itu. Ya, karena Rasulullah SAW itu sahur adalah di waktu 20 menit sebelum azan subuh. Berhenti kira-kira 10 menit sebelum azan subuh. Jadi makan sahur 10 menit Pak. Cuma 10 menit juga ya. Apa yang dimakan? Sunnahnya makan kurma. Nah ini banyak pada ini ya Pak Bu. Jadi kalau yang namanya puasa, makanan yang terbaik itu kurma, bukan karbo. Tadi analoginya, saya siang hari dan makan, maka makannya 2 piring sahur. Ternyata nggak bisa hitung-hitungan model begitu. Makin banyak ya input yang masuk ke kita, pagi hari makanan berjubel masuk ke perut kita, maka sistem pencernaan kita sangat sibuk hingga mengeluarkan banyak energi memproses makanan yang
Sementara kebiasaan kita tidur kalau pagi, akhirnya buru-buru semangat, paginya lemes, baca Quran lemes, mau ngapa-ngapain lemes, haus. Nah, itu. Makanya makanan yang terbaik kalau sahur itu adalah makanan yang mengandung glukosa. Glukosa yang terbaik ada di kurma. Makanya makan kurma itu awet, dia tahan lapar, tahan haus sampai maghrib pun gak akan lapar dan haus. Coba aja, asal kurma tok ya, jangan kurma terus ini aja, kurma aja lah, cukup. Kalau bisa 7 butir. Kalau kemarin membiasakan dengan istilah yang digunakan oleh Dr. Zaidul Akbar, yaitu adalah minuman kelezatan. Jadi kurma 7 butir dicampur coklat. Dicampur coklat. Coklat, kasih kalau pemanisnya kasih gula aren, di blender. Sahurnya itu. Nggak pakai apa? Itu minumnya atau sahurnya? Sahur. Kalau saya itu minumnya gitu kan, makanya udah banyak lagi. Begitu lama itu bayarnya sama aja. Itu saya rasa Masya Allah, harus dalam minumnya air hangat. Jadi kerasa sekali ya. Begitu Idul Fitri, ya Allah, berkah. Saya kalau Idul Fitri itu 10,5 kilo. Masya Allah. Turun 10 kilo? Ya, 10 kilo. Sebulan 10 kilo. Masya Allah. Tapi nggak kelihatan biasanya ya. Naik lagi 5 hari berikutnya. Banyak undangan. Lanjut ya, masih banyak ini. Makanlah sahur di akhir waktu. Penting. Ibu boleh bangunnya jam 2, boleh baca Quran, boleh silakan. Siapin anak-anak ya, biasakan kehidupan itu hidup untuk sahur ya. Dan sahurlah di akhir waktu, yang terbaik tadi Rasul 20 menit sebelum azan subuh itu sahurnya. Kenapa sahur di akhir waktu? Ternyata banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Kenapa? Supaya kita meminimalisir, memangkas durasi puasa supaya lebih fit. Kalau kita di Indonesia sebenarnya relatif masih kuat 12 jam. Tapi kalau untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Eropa Utara ya, yang malamnya lebih sedikit daripada siang, bahkan ada yang siangnya 20 jam ya, jadi puasa selama 20 jam lah. Nah ini kan lebih berat. Kalau sahurnya jam 2 kan waduh, tambah berat. Makanya sahur itu yang terbaik adalah di akhir waktu. Tapi nanti buru-buru, iya kalau agenda makannya banyak. Kita sekarang mindsetnya diubah lah, hemat aja lah, nggak usah macam-macam, sahur kurma aja, kuat insyaallah. Perbanyak doa setelah sahur. Doa apa saja silakan, minim-minimnya istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Jadi orang beriman itu perbanyak istighfar ketika dia sahur di waktu sahur. Lalu kemudian bersiap-siap karena ada jeda. Memang di secara fikih memang silakan dibahas. Memang kalau secara syar'i tidak pernah ada istilah namanya imsak. Tetapi para sahabat meriwayatkan memang kebiasaan Nabi itu berhenti kira-kira 50 ayat sebelum 50 ayat sebelum isya azan subuh. 50 ayat itu kira-kira 10 menit lagi. Siap-siap menjawab azan. Kalau bisa sih sudah ada di masjid dan sudah siap menjawab azan. Jangan menjadi orang yang berpacu dengan azan. Memang ada hadisnya boleh. Kalau yang namanya kita azan lagi megang makanan boleh dihabisin. Tapi yang ada di tangan ya. Nah ini kondisi darurat. Mau azan 1 menit lagi, tangan kiri makan seperek, tangan kanan minumnya 1 gelas. Gimana?
Ya, rugi lah. Salat sunnah fajar. Doa antara azan iqamah keutamanya banyak ya. Salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Doa antara azan iqamah, doa yang mustajab. Salat subuh berjamaah, lalu zikir pagi, nggak usah pulang. Zikir pagi, habis zikir pada sholat, lanjutkan zikir pagi. Kalau di masjid ada majelis ilmu, hadiri majelis ilmunya, menunggu waktu isyraq, lalu sholat sunnah syuruq 2 rakaat. Jangan lupa sudah siap di kantong sejak berangkat untuk sedekah pagi. Pulang dari masjid setelah sholat sunnah syuruq, lewatlah di suatu jalan yang memang di jalan itu ada mustahik, orang yang berhak untuk disambut. Sambil jalan ke rumah, datangi rumahnya, datangi ininya, ya, langsung aja ke depan kasih sambil sedekah pagi. Lanjut. Setelah sampai di rumah boleh tidur sebentar. Tuh, kalau sudah sampai di rumah boleh tidur. Jadi yang nggak boleh itu sebelum sholat sunnah syuruq tadi. Kalau habis sholat sunnah syuruq boleh tidur sebentar. Nabi juga kadang tidur sebentar. Cuma tidurnya jangan 3 jam. Sebentar. Sampai rumah jam 7, tidurnya 3 jam. Bangun jam 10. Nah ini habis waktunya tidur. Niatnya sebentar, tapi ketiduran. Ketiduran. Saya alokasikan, anjurkan tidurnya 15 menit cukup untuk refresh badan. Teori, saya pernah baca itu teori deep sleeping Pak Krisna. Itu durasinya per 15 menit. Makanya kita upayakan tidur itu kelipatannya 15 menit. Kalau mau nambah 30, kalau nambah 45, kalau nambah 60. Jangan nanggung, karena ada orang tuh tidur 3 jam masih nggak puas ada. Karena bisa jadi teorinya itu tadi. Jadi 15 menit itu warming up 5 menit, masuk ke area deep sleeping menit ke-6 seterusnya, 5 menit kemudian masuk pendinginan lagi, ngulang lagi gitu. Jadi kalau bisa ya nggak usah lama-lama, rugi. Bekerja atau kegiatan lain, saya sarankan sebelum berangkat bekerja kemanapun dan seterusnya, coba tengok anak istri. Barangkali istri butuh bantuan, bantu istri. Kalau lagi memang jam kerja ya dikondisikan saja ya. Jangan lupa sholat duha. Sholat duha yang terbaik itu adalah ketika onta kepanasan. Jam berapa onta kepanasan? Tanya sama ontanya. Kata onta, nggak tahu ya kata onta apa. Biasanya onta kepanasan itu adalah kira-kira jam 11 ke atas. Loh, bukannya jam 9? Ada hadisnya untuk yang berangkat jam 9 itu man ghoda, siapa yang berangkat di waktu ghoda untuk pergi ke masjid, siap-siap sholat subuh. Waktu ghoda itu memang umur kayak kita jam 9 setengah 10. Tapi untuk langsung rangkaiannya adalah untuk ibadah di masjid menjelang subuh. Ada ibadah ini utama, janjinya surga itu dari Rasulullah. Cuma tetap sholat duha yang terbaik itu adalah yang paling akhir, pas kepanasan. Sholat sunnah sebelum zuhur, siap-siap, mau 2, mau 4 silakan. Jangan lupa membaca Quran. Nggak usah banyak-banyak lah, 30 menit boleh. Itu diputar baca Quran dulu, sholat sunnah juga boleh 30 menit. 30 menit itu dapat berapa? 2 lembar. Insyaallah 2 lembar ya, 30 menit. Nah satu ya. Kemudian sholat sunnah setelah zuhur. Setelah sholat zuhur, sholat sunnah setelah zuhur boleh 2, boleh 4. Habis itu baca Quran lagi 30 menit.
Habis itu Qailula, Nabi tidur lagi. Nah, boleh. Jadi tadi baca Quran sudah 2 kali ya, sudah 4 lembar tuh. Minim tuh. Lalu habis Qailula itu jangan lama-lama, 15 menit, 30 menit, kita kasih dispensasi sejam aja, 60 menit. Kenyang baca Quran. Tapi nanti kalau di kantor lagi kerja, di kondisi kerja, masing-masing kondisi kita beda-beda. Lalu sholat sunnah sebelum asar, kondisikan sunnah sebelum asar, baca Quran kalau udah lembar dan sudah. Setelah asar berjamaah, sholat sunnah setelah asar. Ada nggak sholat sunnah setelah asar? Secara dasar nggak ada, tetapi ada hadisnya Nabi pernah sholat sunnah setelah asar untuk qadha kalau sholat qobliyah ba'da zuhur terlewat. Itu ada. Lalu habis itu baca Quran lagi 2 lembar lagi, itu sudah berapa tuh? Sudah 8 lembar. Zikir petang, sedekah sore, memberi takjil iftar jamaah, ini yang saya kasih garis bawah. Kalau memang nggak ke masjid, di rumah, momen untuk family time bersama-sama. Rasakan getar-getar yang namanya cinta, kasih di dalam iftar. Nggak usah marah-marah kalau belum makan, ya. Saya sarankan ibu-ibu masaknya, ya coba diskusi sama suaminya ya. Dan kalau memang tidak sempurna, tidak apa-apa. Kan kita umumnya sederhana ya, buka puasa berkurma saja. Banyak doa sebelum berbuka. Nah, berbuka juga dengan kurma. Sholat sunnah sebelum maghrib. Nah, kenapa ya? Kita kadang-kadang buka puasa kayak orang kalap, sehingga maghribnya dipending. Hebat kan? Maghrib dipending karena makan terus. Sebenarnya sederhana. Ketika kita buka puasa, pertama yang kita makan adalah kurma lagi. Dan kurma dengan glukosanya, dengan rasa manisnya itu langsung mengirim sinyal ke otak. Sinyalnya apa? Bahwa telah masuk energi yang siap pakai, sehingga langsung fresh, bisa sholat maghrib berjamaah. Ini cukup 3 butir makan kurma, air minum, berangkat maghrib. Nggak ada tuh namanya delay sholat maghribnya. Yang bikin delay apa? Makanya kebanyakan. Lanjut. Ya, supaya apa? Supaya berenergi. Itu sudah cukup Pak untuk sholat maghrib berjamaah. Baca sholat maghrib, nah silakan. Ya, kalau membaca Quran lagi silakan, tambah 2 lembar lagi dan 1 juz. Sholat sunnah sebelum isya, sholat isya berjamaah, sholat sunnah setelah isya, baca Quran lagi. Kali ini tambah lagi. Kalau ini waktunya panjang, buatlah 4 lembar. Ya, sholat tarawih atau 2 lembar cukup. Sholat tarawih, sholat witir bersama imam, baca Quran, bikin 4 lembar. Jadi sehari sudah 1,5 juz. Ringan kan? Nah, apalagi kalau bapak bangun lagi malamnya lebih dini, upayakan nanti sisanya 1/2 juz di waktu sholat malam. Jadi sehari 2 juz. Jadi dalam 1 bulan 2 kali khatam. Kalau punya hafalan ya murojaah. Kalau tidak punya hafalan menghafal. Saya kira itu terakhir. Ini renungan. Seandainya tidak ada Ramadan, bisa dibayangkan ya, bila 12 bulan dalam 1 tahun itu sama, tidak ada bulan istimewa seperti bulan Ramadan. Sepanjang tahun kita mungkin akan terus tenggelam dalam kesibukan duniawi. Kita mungkin tak akan pernah merasakan penderitaan kaum miskin yang kelaparan.
Kita mungkin tak akan pernah melatih menempa diri untuk derajat takwa yang tertinggi. Kita mungkin tak pernah menjalin silaturahmi dengan kerabat yang cara bersuara seperti ketika hari itu. Makanya Allah jadikan Ramadan ini manfaatkan. Cukup? Cukup kayaknya Pak. Begitu detail ya, hal-hal yang sudah disampaikan oleh Ustaz mengenai kegiatan kita, mulai dari persiapan sampai dengan kegiatan hari-harinya, jam per jamnya sudah didetailkan. Nah, ini juga merupakan suatu petunjuk atau suatu guidance, acuan untuk kita ketika selama ini kita melaksanakan kegiatan ibadah di bulan Ramadan itu tidak punya pola atau tidak punya rencana. Ini merupakan rencana kerja harian selama di bulan Ramadan. Nah, ya. Jadi ini bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan kita melihat rencana ini dan kita bisa istiqomah, insya Allah akan berbeda hasilnya dengan Ramadan sebelumnya. Iya. Baik, insya Allah kalau kita serius memplanning, mengorganising, mengkontrol bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang kita miliki, kesungguhan kita, insya Allah Ramadan ini akan lebih maksimal. Masya Allah. Masih ada waktu untuk tanya jawab pada para jamaah, baik bapak atau ibu yang ingin bertanya. Waktu itu silakan. Dari ibu saya bertanya. Ustaz, bagaimana supaya bisa istiqomah kita melaksanakan ini? Karena kan kalau dilihat dari apa yang saya sampaikan, boleh juga rencana kegiatan hari ini itu sungguh luar biasa. Tapi yang paling berat adalah bagaimana kita istiqomah kita untuk disiplin melaksanakan hal-hal yang sudah Ustaz jelaskan tadi, menunggu yang lain saja. Ya, memang kan kata Imam Abu Bakar Al-Balkhi, jelas beliau mengatakan bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram, bulan Ramadan bulan memanen. Siapa yang tidak pernah menanam di bulan Rajab, tidak menyirami di bulan Sya'ban, sulit untuk bisa panen raya di bulan Ramadan. Kegiatan ini betul kata Pak Krisna sangat ketat, sangat ketat. Boleh dikatakan kita akan menjadi pribadi yang sungguh luar biasa, abid, ahli ibadah. Dari bangun sampai kemudian bangun lagi, isinya ibadah semuanya. Dan ini memang butuh istiqomah. Nah, istiqomah ini belajarnya sebetulnya itu dari bulan Rajab, pemanasannya. Bulan Sya'ban diperkencang, bulan Ramadan ini tinggal dilanjutkan karena sudah menjadi kebiasaan. Tapi yang nggak ada istilah terlambat, nggak ada. Makanya lagi-lagi tobat dulu, tobat nasuh. Ya Allah, kok saya banyak mengalaikannya. Maka dengan tobat ini kita menjadi sungguh-sungguh. Kita berjanji sama Allah, bertekad mulai Ramadan inilah kita membiasakan, dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini menjadi habit yang baru. Ya tentunya tidak ada gading yang tak retak. Makanya inilah namanya keluarga, saling mengingatkan satu sama lain, saling tolong-menolong dalam kebajikan. Istri harus menolong suami dalam perkara ini. Begitu pula suami sebagai kepala rumah tangga harus pintar-pintar memotivasi anggota keluarganya. Gitu Pak. Ya, jadi memang harus disiapkan dari waktu sebelumnya ya. Jadi mudah-mudahan walaupun kita waktu dipersiapkan, mudah-mudahan masih ada waktu dan diberikan kekuatan, diberikan keimanan untuk bisa istiqomah melaksanakan ini semua. Nah, insyaallah. Baik, dari Ummahat ada yang tanya langsung kepada
Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas ya. Karena melalui penjelasan ini untuk para ibu ini tugasnya jadi ringan ya dalam mempersiapkan makanan sahur maupun makanan buka. Tapi ada mungkin bilang begini, saya setuju kan kalau misalkan sahur dan bukanya dengan kurma, tapi suami saya biasanya nggak begitu. Bagaimana ya caranya gitu, supaya ini bisa seiring sejalan gitu, antara apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ya dengan yang mau kita terapkan dalam menghadapi bulan Ramadan tahun ini. Ya, ya inilah namanya kita bermusyawarah. Karena gini, kita sebelum menggerakkan hatinya, maka yang harus kita lakukan adalah menjernihkan otaknya. Maka gunakan pola edukasi. Dengan bagaimana caranya? Bermusyawarah, tukar pikiran, diskusi. Nah ini didiskusikan gitu. Ini kebaikan-kebaikan kita sekarang muda. Tadi alurnya kan kita bawa, pengen masuk surga bersama. Ya kan alurnya kita bawa. Dalam tidak, misalnya tidak mau, ya, maka paling tidak kita dalam urusan yang lain tetap menganjurkan tempel di dinding rumah kegiatan ini. Kalau bisa semua anggota keluarga tahu semua kegiatannya efektif, dan kita tuliskan ini berdasarkan fadilah keutamaan waktunya. Ya, walaupun nanti urutannya tadi kita bisa atur ya, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Tetapi sebenarnya masing-masing waktu tadi itu ada keutamaan-keutamaan yang memang sudah kita plot di situ. Nah makanya kasih edukasi dulu sama anggota keluarga. Tadi bahkan kita sampaikan harus rapat paripurna. Nah cuma ya tadi ada namanya hidayah itu berproses. Namanya hidayah itu berproses dan bukan kita yang memiliki, Allah yang memiliki dan menguasai. Ya harus sabar-sabar. Minimal dimulai dari diri kita sendiri saja. Mulai dulu dari kita. Mudah-mudahan nanti nular ke keluarga kita. Jadi mulai dari diri kita dulu. Misalnya suami yang sudah dapat pemahaman ini, ya kerjakan. Kerjakan untuk diri kita berikan contoh dulu lah. Sampai nanti jadi Allah ternyata kuat ya si bapak makan kurma doang 7 butir pagi sampai siang sore nggak kelemahan, sempit, energik. Sementara saya makannya 2 piring kok ternyata lemes. Dan banyak para ulama mengatakan ya bahwa lemahnya kita beribadah di bulan Ramadan salah satunya adalah salah konsumsi makanan. Itu para mungkin sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Ada yang bertanya? Cukup ya. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa disampaikan bekal kita, keluarga kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan dan diberikan kesiapan dengan keimanan yang cukup kuat untuk istiqomah melaksanakan hal-hal ataupun juga ibadah-ibadah yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Irfan. Dan apabila di antara jamaah yang ingin atau butuh PowerPoint ini kan boleh silakan bisa hubungi di nomor saya di 0815 40 50.000. Mungkin ada yang tidak tercatat, nanti saya akan share file ini karena ini saya pikir perlu sekali untuk mengingat kita ketika kita melaksanakan ibadah ini apa sih yang belum, apa yang sudah, kemudian apa yang kita persiapkan perlu kita lihat kembali sebagai acuan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Irfan. Jazakallahu khairan atas ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada bulan Ramadan. Amin. Dan tema-tema yang juga sangat luar biasa. Dan kepada Allah saya bersyukur. Saya akhiri dan tentu kajian kita malam hari dengan sama-sama melakukan alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah. Subhanallah.
Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam